Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Rosa sebagai moderator acara webinar hari ini. Selamat bergabung di webinar Sehat Zaman Now yang disponsori oleh ProSehat dan juga didukung oleh narasumber kita, Dr. Panji Irawan. Selamat pagi, Dr. Panji. Selamat pagi, Dr. Rosa. Oke, Dr. Panji merupakan lulusan Universitas Trisakti dan saat ini bekerja di klinik Trimedika. Hari ini Dr. Panji ingin membawakan tema vaksinasi human papilloma virus selama pandemi COVID-19. Apa sih human papilloma virus itu? Ya, ternyata itu merupakan penyebab dari kanker serviks yang ternyata merupakan kanker kedua terbanyak pada wanita. Oleh karena itu, penting sekali buat Anda tonton terus sampai habis acara sesi webinar hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dr. Panji untuk memulai presentasinya, Dok. Ya, terima kasih Dr. Rosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana ini ya, Syawal, saya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Sebelum kita bahas tentang HPV dan apa itu kanker serviks, mungkin kita ketahui dulu apa sih definisi kanker serviks itu. Jadi yang pertama, kanker serviks adalah kanker pada leher rahim. Jadi bagian bawah pada rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Dan apa itu virus human papilloma? Dia adalah suatu virus yang dapat menjadi penyebab utama penyakit kanker serviks sendiri. Oke, kemudian slide. Beban penyakit kanker serviks di Indonesia itu benar kata Dr. Rosa tadi, menjadi peringkat kedua terbanyak penyakit kanker pada wanita. Sedangkan dia menjadi nomor 1 juga kalau lihat dari jumlah penyakit kanker serviks, kita lihat di Asia Tenggara Indonesia di nomor 1. Kemudian wanita juga yang beresiko terjadi kanker serviks ada sebanyak 95,9 juta orang. Dan jumlah kasus baru kanker serviks, ya ini data di tahun 2018, itu sebanyak 32.469. Kematiannya juga lumayan banyak ya, sekitar 18.279. Jika dirata-ratakan, dia ada per jamnya, ternyata ada 2 orang yang meninggal karena kanker serviks. Lumayan banyak. Kita tahu jadi tidak ada ya yang menginginkan penyakit kanker serviks itu menyerang ke orang-orang terdekat kita. Kita nggak mau orang tua ibu atau ibu kita terkena kanker serviks, kakak kita, adik kita, saudara-saudara kita, tidak ada yang mau terkena kanker serviks. Maka dari sekarang kita harus melindungi orang-orang terdekat dari kita itu, keluarga kita, jangan sampai terkena virus HPV. Seperti yang kita ketahui ya, mencegah itu memang lebih baik daripada mengobati. Jadi bahkan kita bisa bilang kalau mencegah itu jauh lebih murah daripada mengobati. Kita mencegah kanker serviks itu lebih baik sebelum kanker serviks sudah terkena ke seseorang tersebut harus dilakukan pengobatan. Oke, next. Apa sih yang menyebabkan tadi sudah saya sempat bilang, yaitu HPV. Ternyata ditemukan virus ini pada 96% pasien kanker serviks. Dan jika kita teliti lagi, ternyata tipenya terbanyak adalah 16 dan 18. Itu yang menyebabkan kanker serviks ya. Jadi yang tipe karsinogenik, ada juga yang ditemukan adalah tipe 6 dan 11. Ini menyebabkan 90% kutil kelamin pada pria dan wanita. Jadi si HPV ini tidak hanya menyebabkan masalah pada kaum wanita, tapi juga pada pria juga. Nah ini kalau kita lihat tadi, di mana sih leher rahim itu? Di leher rahim atau serviks itu ada di bagian bawah ya dari rahim tersebut, sebelum adanya di liang vagina. Kalau misalkan dilihat yang sebelah atas kanan, ini contoh dari serviks yang normal. Jadi tidak ada perlukaan di situ, tidak ada pintu masuk, si virus HPV bisa masuk. Kalau kita lihat yang di bawah, gambar yang merah itu sudah mulai ada perlukaan atau peradangan di daerah serviks. Nah, bila ada infeksi virus HPV-nya bisa masuk, ke situ bisa berlanjut kepada kanker serviks. Ternyata HPV juga tidak hanya menyebabkan kanker serviks ya, dia juga bisa menyebabkan kanker yang lainnya, kanker anus, kanker vulva, kanker vagina, dan tadi juga bisa menyebabkan kutil kelamin. Bagaimana sih perjalanan penyakitnya? Dari infeksi HPV bisa menyebabkan kanker serviks, ya.
Next. Ini bisa kita lihat, ternyata si virus HPV-nya ini ketika dia sudah ada pintu masuk, ada infeksi ya, luka di bagian serviks, luka yang kecil aja si virusnya bisa masuk sampai ke lapisan bawah atau lapisan basal. Dalam waktu beberapa minggu dia akan melakukan fotokopi atau viral replikasi ya, jadi dia memperbanyak virusnya itu menginfeksi ke jaringan sekitar serviksnya. Kemudian dia juga akan mengeluarkan si virusnya itu ke tempat lain. Memang sebagian besar itu bisa sembuh apabila daya tahan tubuh kita kuat, dalam waktu 2 tahun bisa hilang sendiri. Namun tidak sedikit juga, ada banyak juga yang menetap 10 sampai 30 tahun kemudian menjadi kanker serviks. Gejalanya apa sih kanker serviks itu? Kebanyakan memang tidak ada gejala, tidak ada istilahnya dia silent gitu ya, tapi biasanya ketahuan itu dari screening. Misalkan screening pap smear atau IVA test ternyata sudah ada lesi-lesi prakanker, kemudian menimbulkan gejala lanjutannya. Seperti dia bisa seringnya tuh perdarahan ya setelah bersenggama, atau nyeri saat bersenggama, juga bisa adanya keputihan yang bercampur darah atau berbau. Slide. Ya seperti tadi, gejalanya kurang lebih seperti ini. Bisa ada nyeri saat berhubungan, ada perdarahan juga, bisa disertai dengan keputihan juga, gitu ya. Jadi, namun kebanyakan itu tanpa gejala. Ketika ketahuannya itu pas nggak sengaja gitu dilakukan pemeriksaan pap smear atau IVA test, gitu. Next. Nah ini perjalanannya ya. Kanker serviks itu memang dapat terjadi dalam kurun waktu tahunan. Bisa 3 sampai 17 tahun, namun juga dapat terjadi dalam waktu yang singkat tanpa kita sadari. Apabila sistem imunitas tubuh tidak berhasil membunuh virus tersebut, maka virus tersebut dapat mengakibatkan perubahan-perubahan di daerah serviks menjadi yang tidak normal. Dan bila tidak dilakukan pencegahan sebelumnya seperti vaksinasi, atau tidak terdeteksi seperti pap smear atau IVA test dan tidak diobati, maka secara bertahap akan menjadi kanker. Next. Nah ini cara kerjanya pencegahan ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan di depan, kita lebih baik mencegah daripada mengobati, yaitu dengan melakukan vaksinasi. Bagaimana cara melawan infeksi HPV? Yaitu dengan melakukan vaksinasi. Ketika tubuh diberikan vaksin HPV, dia akan membentuk antibodi terhadap virus tersebut, sehingga tidak menimbulkan kanker serviks dan kutil kelamin. Bisa dilihat di gambar, si antibodinya ini yang bentuknya seperti huruf Y ya, dia bisa bekerjanya ganda ya, di lokal di tempat si serviksnya itu, dan juga di pembuluh darah, dia beredar di pembuluh darah kita. Kemudian ya, dari jadwal, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah merekomendasikan bahwa vaksin HPV ini sudah bisa diberikan dari sejak usia 10 tahun. Dan vaksin ini juga bisa diberikan kepada laki-laki dan juga perempuan. Jadi tidak hanya perempuan saja yang bisa diberikan. Bahkan kalau kita lihat ya di rekomendasi yang tahun 2017, itu di bagian HPV-nya ada pilihan 2 atau 3 kali suntikan. Dan kita lihat di footnote-nya, apabila diberikan 2 kali itu untuk mereka yang umur 10 tahun sampai 13 tahun. Jadi bisa semakin dini diberikan, itu bisa pemberiannya hanya 2 suntikan saja. Gitu. Jadi kalau di atas 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, itu kita lakukan 3 kali penyuntikan. Bagaimana dengan jadwal rekomendasi imunisasi dewasa? Bisa dilihat juga di Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI, itu ternyata juga direkomendasikan dari usia 19 tahun sampai 55 tahun untuk wanita. Jadi kalau kita punya orang tua, ibu ya, mungkin ada juga tante yang masih usianya sekitar 55 tahun, itu masih bisa dilakukan vaksinasi. Gitu. Dan ternyata di bawahnya juga ada human papillomavirus untuk laki-laki, yaitu dari 19 sampai 26 tahun. Gitu, Dok. Kemudian next. Nah, kalau misalkan masa pandemi ini seperti apa? Misalkan kemarin saya juga dapat WA ya, Dok. Jadi ada yang bertanya, Dok, kemarin saya terakhir vaksin HPV itu bulan Maret sebelum adanya pandemi corona ini. Sekarang mau vaksinasi kedua, itu takut ke rumah sakit, takut rame, takut nanti malah tertular corona.
Nah itu sebenarnya sih memang sebagusnya itu kita lakukan jadwal sesuai dengan yang direkomendasikan. Gitu. Jadi tetap sesuai dengan yang direkomendasikan. Yaitu suntikan pertama sekarang, terus suntikan kedua itu 1 atau 2 bulan, dan suntikan ketiga itu 6 bulan. Itu. Namun kalau misalkan maksimal itu tidak boleh lebih dari 3 bulan jarak antara yang pertama dan kedua, dan kalau yang jarak kedua dengan ketiga itu tidak boleh lebih dari 12 bulan. Dan yang terbaik tetap direkomendasikan itu jadwalnya sesuai dengan yang direkomendasikan. Jadi kita tidak perlu menunda-nunda. Jadi kalau misalkan memang waktunya sekarang, kita lakukan sekarang juga. Tapi bagaimana dengan kondisi corona ini? Kita sebenarnya masih bisa melakukan vaksinasi. Di IDAI sudah membuat rekomendasi ya pada imunisasi anak di situasi pandemi. Slide. Ya, bisa tetap diusahakan mengatur jadwal kedatangan. Jadi sebelum kita ke fasilitas kesehatan, itu mungkin kita bisa telepon dulu adminnya atau janjian WA jam berapa kira-kira yang tidak terlalu ramai, tidak terjadi penumpukan pasien untuk menghindari terjadinya penularan. Kemudian juga kita kalau untuk ke fasilitas gitu kita cuci tangan, tetap pakai masker juga datang ke sana. Dan ketika di fasilitas itu kita harus jaga jarak tetap 1 sampai 2 meter, tetap physical distancing gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya COVID ini kita tetap bisa melakukan imunisasi secara aman. Nah, secara garis besar pertama itu gimana cara aman imunisasi ya? Buat janji dulu sebelum pergi ke fasilitas kesehatan untuk mengurangi antrian, mengurangi resiko ketemu banyak orang berkumpul. Terus yang kedua, saat di fasilitas kesehatan kita tetap menjaga jarak, physical distancing ya 1 sampai 2 meter. Kemudian kita juga jangan lupa bawa hand sanitizer yang berbasis alkohol, atau kita sering cuci tangan dengan sabun antiseptik. Kemudian juga yang penting adalah mencatat imunisasi yang sudah dilakukan apa, jadi nggak ada yang kelewat. Terus jadwal selanjutnya itu kita harus imunisasi apa. Dan kemudian sih sebenarnya yang paling penting ya di saat sekarang ini kita stay at home. Jadi manfaatkanlah kalau misalkan ada aplikasi kesehatan yang bisa memudahkan layanan vaksinasi di rumah, itu lebih baik, Dok. Jadi kita tidak perlu antri ke fasilitas kesehatan. Untuk mengurangi kerumunan juga kita bisa melakukan vaksinasi di rumah. Seperti itu, Dok. Next. Oke, kesimpulan. Yang pertama mungkin saya tambahkan lagi tadi ya. Yang penting mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian jangan menunda imunisasi HPV, lakukanlah sesuai jadwal yang sudah direkomendasikan. Kemudian ketika melakukan vaksinasi tetap memperhatikan physical distancing, dan yang paling penting kalau bisa kita stay at home, kita lakukan home vaksinasi. Gitu, Dok. Oke, terima kasih Dok untuk presentasinya, bagus sekali. Jadi kita jadi tahu sekarang kalau ternyata vaksinasi HPV itu bisa untuk pria juga ya Dok ya, nggak cuma Iya, sekedar betul. wanita. Terus kemudian juga ternyata dari anak-anak umur 10 tahun sudah mulai bisa divaksinasi ya Dok ya? Betul, Dok. Oke. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan, kita tunggu dulu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Tri Handayani Wardani. Usia 40 tahun apakah terlambat untuk vaksin HPV, Dok? Saya persilakan Dokter Panji untuk menjawab. Ya, terima kasih Ibu Tri. Usia 40 tahun masih bisa Ibu, namun kemungkinan kan kalau juga sudah menikah atau sudah melakukan hubungan, itu kita lakukan pap smear dulu atau IVA test sebelum melakukan vaksinasi. Jadi masih bisa Ibu vaksinasi di usia 40 tahun. Oke, baik. Berikutnya ini kita tunggu lagi. Oke, ini dari nggak ada namanya known being ya. Oke, apakah benar vaksinasi HPV pada anak diwajibkan oleh pemerintah? Gimana Dokter Panji? Being pertanyaannya. Yang pengetahuan saya, vaksinasi HPV ini sudah dilakukan beberapa kesempatan ya, atau kita bisa sebut pilot project. Ada yang dilakukan di Denpasar,
ada juga yang dilakukan di Yogyakarta gitu. Jadi vaksinasi HPV ini sebenarnya sangat penting untuk ada juga waktu itu kalau nggak salah di DKI Jakarta ya dilakukan juga vaksinasi HPV. Jadi belum dijadikan secara nasional, mungkin masih pilot project untuk dikembangkan ke depannya gitu. Namun sambil menunggu tersebut, menunggu kapan bisa jadi program pemerintah, kita memang karena kejar-kejaran dengan virusnya nih, jangan sampai virusnya sudah masuk duluan, kita belum ada perlindungan. Jadi lebih baik kita melakukan perlindungan sedini mungkin. Oke dok, pilot project seperti maksudnya gimana tuh dok pilot project? Mungkin ada yang Jadi belum ngerti. jadi kayak beberapa tempat itu ada yang di daerah, kalau nggak salah tahunnya saya lupa, ada di Denpasar itu anak-anak SD, siswa kelas 5 SD dan kelas 6 SD itu sempat dilakukan vaksinasi massal di HPV di sekolahnya. Terus juga ada di tempat lain seperti di Yogyakarta dan di DKI Jakarta kalau nggak salah waktu itu pernah. Oh, oke oke oke, baik dok. Kita tunggu lagi, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Hmm. Oke. Kalau nggak ada nih dok, kira-kira ada mungkin yang nanya nih, misalnya kalau pap smear sendiri dok sebaiknya mulai dilakukan tuh kapan ya pap smear itu? Ya sebenarnya sih kalau pap smear ya kalau sudah menikah ya atau sudah berhubungan ya sedini mungkin dilakukan pap smear dan jangan terlalu lama dari setelah pap smear kita lakukan vaksinasinya itu jaraknya jangan terlalu lama. Jadi ketika hasilnya itu normal bisa dilanjutkan dengan vaksinasi itu langsung dilakukan vaksinasi juga gitu. Oke, terus untuk, ini Dok, tadi kan dokter bilang kan kalau vaksin HPV ini kan sekarang udah praktis nih, kita bisa tetap Mhm, stay at home, terus vaksinnya tuh jadi orangnya janjian dulu gitu kan buat jadwal, terus nanti dokternya datang betul. ke rumah melakukan vaksin, apa itu aman Dok? Kira-kira Aman. dokternya nanti akan seperti apa sih Dok penampakannya kalau dia datang ke rumah kita? Mhm. Kira-kira Ya mungkin biasanya ada kalau heeh, kalau di Prosehat sih biasanya memang dokternya itu datang dengan APD lengkap ya. Jadi APD lengkap itu termasuk face shield, face mask, terus habis itu ada baju APD-nya juga. Jadi itu untuk melindungi dokternya sendiri dan melindungi pasiennya. Jadi tidak meminimalisir penularan antara dokter ke pasien atau pasien ke dokter. Jadi tetap tidak perlu khawatir, malah itu resikonya lebih rendah karena kita tidak ketemu dengan banyak orang dan tidak perlu antri ke tempat fasilitas kesehatan gitu. Jadi tinggal sekarang mudah ya zamannya, tinggal download aja mungkin terus pesan di situ di aplikasi tersebut. oke baik. Kita tunggu sebentar lagi ya Pak, ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, ini ada lagi nih Dok. Menstruasi yang tidak menentu dan keputihan yang berlebihan. Apakah tanda-tanda kanker serviks Dok? Belum tentu, bisa iya, bisa tidak, Ibu. Jadi, harus dicek memang dengan dokter spesialis kandungan, kita cek, kita nilai bagaimana, kan kalau misalkan tiap tahun itu biasanya nanti di pap smear tuh dilakukan pemeriksaan, diambil, jaringannya sedikit, terus dibawa ke lab. Nah, itu bisa ketahuan apakah benar-benar kanker serviks atau hanya gangguan menstruasi biasa saja. Oke, baik. Moga-moga sudah menjawab pertanyaan Ibu tadi. Terus, kira-kira nih Dok, kalau pap smear sendiri bisa home care juga atau gimana nih Bisa Dok? sepertinya sih. Sepengetahuan saya di Prosehat bisa melakukan selain vaksinasi ke rumah, bisa juga dipanggil untuk pap smear Oke, jadi atau praktis IVA sekali kita test, tinggal di rumah ya. Kita tinggal di iya, rumah terus, udah janjian dokternya nanti datang pap smear di rumah, nanti hasilnya menunggu setelah diambil nanti dikirimkan gitu ya, Dok, ya? betul. Misalkan hasilnya normal, Oke. bisa langsung dilakukan vaksinasi. Oke, bagus. Oke, kita tunggu lagi. Mungkin masih ada pertanyaan lain buat yang ingin bertanya? Ada lagi tuh Dok kayaknya. Ada lagi? Oke. Sepertinya belum ada lagi Belum nih, ada? Dok, yang mau bertanya Oke, ya.
Oke, mungkin kita bisa ini akhiri aja, untuk Yang sesi hari ini ya. Mungkin kalau itu dokter bisa kasih kesimpulan dulu mungkin, Dok? oke, Kesimpulan yang hari ini gitu? mhm. Jadi tadi, kita ulang lagi ya, kita simpulkan bahwa kalau dalam kondisi Covid ini memang kita tetap harus waspada, tetap harus menjaga jarak ya, jangan sampai kita tertular corona, tapi jangan sampai ketakutan kita tertular corona itu jadi menghambat kita untuk vaksinasi. Masih ada solusinya terhadap itu semua. Jadi kita bisa tetap jangan menunda vaksinasi jadwalnya, kemudian juga kita lakukan sesuai dengan rekomendasi, tetap menjaga jarak dan, stay at home. Misalkan lebih mudah kita bisa melakukan vaksinasi. Oke, baik. Jadi ini pesan-pesan ininya ya, Dok, ya, segera lakukan, penjadwalan jika memang harus dilakukan vaksinasi HPV. Jadi bisa Mhm, chat ke WA Pro Sehat ya, Dok, ya, ke betul. nomor 0811 1816 800. Terus, jangan tunda-tunda lagi karena ternyata, imunisasi vaksin HPV di rumah itu aman karena tim medis yang nanti akan datang ke rumah itu sudah memakai baju peralatan lengkap, steril, pakai pelindung muka, pakai masker juga ya, Dok, sama pelindung tangan Betul, juga ya. Jadi mhm, aman sekali, daripada ditunda-tunda, tunggu nggak tahu kapan, pandemi ini kan masih kira-kira bisa berakhir masih kapan? panjang ya, kita belum tahu Mhm, gitu ya, daripada nanti kita jadinya malah kena virus human papilloma yang lainnya virus ya kan, betul, yang iya, lainnya yang betul. malah ternyata juga bikin kita jadi sakit gitu ya. Jadi lebih baik segera kita jadwalkan kapan, kita ingin melakukan vaksin HPV sesuai dengan yang dianjurkan, direkomendasikan oleh dokter tentunya. Oke, sekian acara sesi webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Prosehat dan juga terima kasih kepada Dokter Panji untuk, Sama-sama, Dok. pemberian presentasinya, ilmunya yang sangat menarik sekali. Semoga bisa membantu, kita memperluas wawasan kita semua. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.